Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran yang kelima, masih dalam subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, di sini Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Tapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Sekarang perhatikan, lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Jadi di sini nanti ada gambar dan kita akan membuat untuk percakapannya. Nah, dengan nanti untuk percakapannya bisa kalian praktekkan secara lisan ya, dibaca sendiri di rumah kalian masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada gambar Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, sebaiknya Lani berkata bagaimana kalau sebelum ibu mempersilahkan masuk? Nah, di sini begini ya. Selamat sore Bu, apakah Siti ada Bu? Ibunya Siti mempersilahkan Lani masuk ya. Silakan masuk Lani. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Kemudian di gambar yang kedua, Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Saya malu Siti, dijawabnya seperti itu. Nah, Siti mengajaknya bagaimana? Kita isikan dengan kalimat ajakan. Ayo Lani, kita latihan menari bersama. Nah, jadi di situ tadi ceritanya ya. Kemudian sekarang selanjutnya di sini ada gambar Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Kalimat yang diucapkan bagaimana? Kan ada gini, ayo Lani bergabung bersama kami. Nah, bagian yang kosong itu diisi terima kasih teman-teman karena sudah diajak gabung ya. Ayo Lani bergabung bersama kami. Maka si Lani menjawabnya terima kasih. Dan Lani, Siti, Udin dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Jadi itu tadi untuk mengisi kalimat kosong ya, menjadi cerita. Jadi Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Ini pengalamannya Lani ya, yaitu judulnya berlatih menari. Kemudian, akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Nah gini, setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Jadi tadinya Lani tuh malu ya, malu kalau mau ikut menari. Tapi karena diajak Siti dan teman-temannya, kemudian dilatih Ibu Siti, dia jadi berani dan akhirnya bisa menari secara kompak. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi ini ada hubungannya lagi dengan pengalaman Pancasila. Ini khususnya untuk sila yang ketiga, yaitu menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, betul, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi di sini ada kerukunan dan kekompakan. Dan apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya? Di sini ada lambang Pancasila pohon beringin. Nah, untuk pohon beringin ini lambang Pancasila sila keberapa ya? Dan bagaimana untuk bunyi silanya? Masih ada yang ingat? Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain apa ya? Nah, kita di subtema ini kan hidup rukun dengan teman bermain sesuai dengan sila ketiga, pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya.
Yang pertama di sini adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Jadi tidak membeda-bedakan teman. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian ada lagi menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, bersatu, bermain secara kompak ya. Kemudian tidak mengejek teman yang kalah bermain. Jadi kalau bermain temannya ada yang kalah, tidak perlu diejek ya. Tidak boleh mengejeknya. Kemudian mau menerima kekurangan teman. Jadi di sini bisa menerima kekurangan teman. Nah, jadi itu beberapa contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Kemudian bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini ya. Nanti kalian bisa membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila. Yang lambangnya di mana adalah pohon beringin. Di sini ada cerita. Contoh ceritanya yaitu aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama tetapi tetap bermain bersama karena kami selalu kompak dan rukun. Jadi meskipun ada perbedaan agama tetapi tetap kompak dalam bermain bersama serta bisa menjaga kerukunan. Nah, itu contoh dari cerita penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain atau di tempat bermain. Kemudian beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, jadi gambar yang pertama coba kalian perhatikan, di sini ada Udin dan teman-temannya sedang bermain sepak bola. Ini menunjukkan sikap sesuai sila ketiga? Tidak. Nah, sila ketiga tadi menjaga kerukunan, tidak mengejek teman yang kalah. Menunjukkan ya, jadi kita centang. Kemudian yang kedua itu Udin dan Edo. Kenapa ya? Udin dan Edo kompak ya, ngomongnya baik, nggak bertengkar, rukun, kompak. Jadi kita kasih tanda centang. Kemudian ada lagi di sini berlatih bersama, tidak bertengkar, tidak membeda-bedakan, juga termasuk sila ketiga. Dan mungkin itu untuk pembelajaran yang kelima anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.